Kita mendorong suatu perubahan, yaitu untuk amandemen, dan atau ada undang-undang sendiri yang mengatur DPD. Nah, ini yang kita perjuangkan. Yang penting bagaimana landasan konstitusi itu lebih menguatkan DPD. Upaya apa yang dilakukan Pak untuk mendapatkan kewenangan itu? Ya, kita terus mendorong dengan melalui kajian-kajian untuk melakukan revisi konstitusi itu, konstitusi, amandemen, dan bahkan kita mendorong amandemen, dan itu udah siap. Jadi teman-teman udah kalau siap. begitu dibuka keran amandemen, redaksinya semua udah siap. Sudah siap. Jadi sampai dengan kajian-kajian sudah siap. Karena kita ada sini banyak pakar-pakar tata negara, termasuk Pak Jimli juga dari sini. Dari gedung DPD RI Jakarta, bincang-bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Trias Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini kita menghadirkan bintang tamu Bapak Ahmad Kennedy, senator anggota DPD RI dari Bengkulu. Kita akan mengangkat tema soal eksistensi DPD antara ada dan tiada. Kita akan godain lagi Bapak ini soal keberadaan DPD ini yang sunyi sepi. Di usianya udah 18 tahun loh Pak. 18 tahun. 18 tahun 2004 sampai sekarang itu saya itu udah 18 tahun. Begini-begini aja terus ini. Ini remaja ini. Remaja nih. Hampir lulus SMA nih kalau di orang gitu ya Pak. Anak yang baru lahir 18 tahun yang lalu sekarang udah hampir lulus SMA gitu kan. Tapi Pak, gimana nih soal DPD ini Pak? Kalau di negara lain seperti senator di Amerika itu kan perannya itu luar biasa ya kan. Sementara di Indonesia ini saya lihat masih apa ya, kehadirannya belum dirindukan oleh masyarakat daerah gitu. Gimana Pak? Iya benar, itu di satu sisi benar gitu. DPD ini yang dibilang oleh Adinda tadi antara ada dan tiada, dan juga tentunya di dalam sepak terjang kenegaraan juga bisa kita lihat kan. Hal demikian ya kondisinya seperti itu. Dan ya memang di dalam konstitusi, kalau kita bicara konstitusi, hak-haknya seperti itu, dan tupoksi juga seperti itu. Jadi ya inilah suatu realita yang kita terima di DPD ini berdasarkan hasil produk dari reformasi gitu. Tapi yang jelas kedudukannya itu sudah cukup kuat karena diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, tinggal lagi penajaman fungsinya gitu. Ini yang tentunya sekarang ini ya kita tidak menyalahkan, dan memang benar tanggapan masyarakat itu DPD itu antara ada dan tiada. Nah, itu hal yang tentunya realita kekinian. Nah, inilah tentunya kondisi kini sudah 18 tahun. Ya, kapan kita memutus apa itu? Anggapan antara ada dan tiada ini supaya cepat berlalu ini. Nah, inilah suatu hal tentunya kondisi seperti ini harus tentunya kita siasati ya. Nah, saya sudah 2 periode ini. Iya, 2 periode. Nah, maka saya mengusulkan kita tidak dalam arti mempersoalkan tentang apa berkaitan dengan peran dan fungsi kita yang seperti ini. Tapi bagaimana dengan kita sudah mempunyai landasan hukum yang cukup kuat, nah ini kita maksimalkan. Nah, saya melihat DPD ke depan atau DPD mulai besok ya. Nah, besok itu harus merubah mindset yang berkaitan dengan program-program kerja. Nah, di DPD ada fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini harus dimaksimalkan. Kalau fungsi anggaran dia mungkin belum bisa dimaksimalkan, kalau fungsi legislasinya juga masih baru usulan. Nah, fungsi pengawasan kan sangat strategis, sangat seksi. Nah, tinggal lagi kita harapkan ya kita tidak mempersoalkan tentang kedudukan, tentang status yang dalam arti yang kaitan dengan tugas dan ininya, tapi kita bagaimana dengan kondisi kekinian itu kita maksimalkan dengan satu pendekatan program kerja.
Nah, program kerja lebih mengedepankan sebagai lokomotif DPD itu ya ke fungsi pengawasannya. Iya. Saya rasa ini nanti akan lebih. Misalnya kita mengawasi tentang dana desa. Bagaimana dana desa yang 70 triliunan itu kita backup habis dengan pendekatan-pendekatan pengawasan, dan itu akan seksi dan juga akan merasa masyarakat di daerah akan dapat manfaat dari DPD. Nah, itu tentunya di follow up, ditindaklanjuti dengan penyampaian hasil pengawasan itu oleh DPD sebagai institusi. Ya, ini kita iris tipis-tipis dulu ya Bang Anda ya. Iya. Kita iris tipis-tipis Jadi ini yang harus kita iris ini. Jadi ya. terong yang diiris-iris Iya. menjadi tipis-tipis Iya. sebagai kelihatan semua isinya itu. Iya, kita iris Gambaran tipis-tipis dia. lembaga DPD. Iya, DPD-nya. Jadi saya ya mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung. Iya. Saya mengatakan kalau tersinggung pun nggak apa, kalau nggak apa-apa itu ya. membuat kesadaran ya, membuat sadar gitu kan. Saya mau mengatakan DPD ini hanya pajangan demokrasi dalam bernegara. Ada dan boleh demikian. Pajangan demokrasi. Iya. Saya mengatakan tapi dia pajangan sudah terpajang demokrasi. ya. Iya, dia sudah Nah, terpajang. sudah terpajang dan Iya. sudah menjadi bagian dari konstitusi kita. Nah, ini yang kita mainkan. Ya, tapi kalau kewenangan ini tidak ada, saya bilang ini cuma sekedar staf ahli. Karena mengusulkan saja kan? Iya, mengusulkan saja. Mengusulkan saja. Kalau dia nggak punya hak untuk mengetok palu, Iya. makanya satu-satunya harus amandemen. Kalau saya pelajari DPD ini biar menjadi dia kuat, mau nggak mau amandemen konstitusi itu suatu keharusan untuk memperkuat DPD. Ya, boleh. Tapi kan saya sebagai orang DPD sekarang, kalau menuju ke amandemen gitu kan mempunyai waktu. Ya. Maka kita harus dua plan. Plan pertama kita memanfaatkan kondisi maksimalkan yang ada sekarang yang ada dulu. sekarang Betul. ini. Ya. Tentunya ini yang tentunya kita maksimalkan dengan pendekatan program kerja, perkembangan kekinian yang berkaitan dengan mungkin berdasarkan kewilayahan juga. Misalnya Sumatera ABA menjadi penekanan, di wilayah Pulau Kalimantan ABA, di Papua ABA. Ya gitu kan, mungkin seperti itu, mungkin yang kita siasati. Nah, kita juga lebih mengedepan, sekali lagi saya mengharapkan ada perbaikan program yang berkaitan pengawasan. Ya. Nah, sudah itu ada plan yang kedua, kita mendorong suatu perubahan, Ya. yaitu untuk amandemen, dan atau ada undang-undang sendiri yang mengatur DPD. Nah, ini yang kita perjuangkan. Yang penting bagaimana landasan konstitusi itu lebih menguatkan DPD. Jadi kita sepakat dulu untuk penguatan DPD loh. Penguatan Abang Anda DPD, ya. Jadi kita harus kita iris tipis-tipis. Iya. Jangan Jadi baper. walaupun tipis-tipis tapi terasa. Iya, tapi jangan baper ya. Iya. Jangan baper ya. Jadi ya. Abang Anda sudah 2 periode loh di DPD, 2014, 2019, Iya. ini menuju 2024. Iya. Dinamikanya masa abang nyaman, nggak terganggu dengan begini-begininya aja, data palas ini gini. Iya. Kondisi seperti itu, tapi saya sebagai seorang senator ya, Iya, Bang Anda ya. akan memainkan itu. Dan khususnya untuk kepentingan-kepentingan daerah, saya menyuarakan terus. Nah, ya sesuai dengan apa yang memang parlemen itu orang yang ngomong, maka saya tidak berhenti ngomong. Ya. Terakhir saya ngomong dengan menyurati Puan Maharani untuk memperhatikan Bengkulu. Ya. Dan itu tertulis dan dijawab dengan tertulis oleh Puan. Dan ini saya rasa sudah cukup sebagai orang yang ngomong di parlemen. Nah, itu yang tentunya. Jadi saya tidak dalam arti puas dengan seperti ini, tapi saya mencari kiat-kiat tentunya bagaimana bisa memaksimalkan untuk sementara. Ya, untuk sementara waktu. Pemirsa Bincang Tipis-Tipis, Iya. Bang Ahmad Kennedy ini adalah, saya kasih sedikit dulu ini profil beliau. Beliau ini pernah menjadi wali kota Bengkulu, wakil wali kota Bengkulu. Iya. Jadi menapak karir dari anak tangga terbawah. Wakil wali kota, anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Iya. anggota DPD Bengkulu, dan akan menatap mungkin Bengkulu 1 dan Bengkulu 2 mungkin. Masih menatap loh mungkin. Ya kan? Kita masih memandang lagi. Memandang. Dan juga menunggu mungkin ya. Hilal. Iya. Tunggu hilal dulu gitu. Menunggu suara dari langit lah. Kita sifatnya ini bincang tipis-tipis Iya, ya. siap. Abang Anda ya, kembali ke soal DPD. Iya. Dibandingin dengan kakak tertuanya,
DPR RI, pertarungan di PD ini jauh lebih sulit loh Pak untuk menuju kursi DPD itu. Dia suaranya ada yang jutaan, kampanye kok sendiri, bersentuhan langsung ke masyarakat, tapi tidak berbanding lurus dengan kewenangan dalam hal memperjuangkan konstituen dia, karena nggak ada kewenangan itu yang buat kita jadi sedih gitu loh. Dan memang ya tadi fakta seperti itu. Kalau untuk meraih tiket masuk ke Senayan itu luar biasa. Jadi ini tentunya hal. Tapi begitu sampai di Senayan dia nggak punya apa-apa. Ya, kan nanti konstituen di daerah kan nggak tahu Pak. Banyak masyarakat kita itu nggak tahu DPD itu apa. Iya kan? Dia lembaga sejenis apa? Mereka kadang taunya wakil kita sudah datang. Nah, begitu Bapak mau mengasih umpan balik, tidak bisa karena nggak punya kewenangan kan gitu. Jadi inilah kondisi. Nah, maka tapi beda nggak sih Bang sambutan eksekutif Forkopimda di daerah, anggota DPR RI sama anggota DPD itu sambutannya daerah sama nggak sih Pak? Kalau Bapak jujur aja dulu, sama nggak sih? Beda. Nah itu kan enak jadi mengaku ya bagus. Ya beda. Ya tapi kena saya tadi. Ya pribadi. Jadi, maka saya secara umum. Ya menikmati dan maklumi kita. Kondisi seperti itu. Memang sambutan di daerah dan tanggapan juga. Termasuk koordinasi di daerah. Iya, kalau DPR RI yang datang, mungkin eksekutifnya bisa menunda pekerjaan yang lain. Tapi kalau DPD yang lain bisa diwakilkan yang lain. Tapi ya itu realita yang kita ini kan. Jadi saya menyadari benar itu. Dan biasanya ya, maka saya bagi saya tidak membicarakan tentang siapa, tapi ada unsur apa. Yang penting ada unsurnya, dan itu yang bisa kita lakukan tentunya komunikasi untuk kepentingan. Pemirsa bincang tipis-tipis, tadi saya ada yang tertinggal, saya infokan lagi. Abang Anda saya ini adalah juga praktisi hukum, juga advokat. Ya, dulu saya yang mendirikan advokat di Bengkulu. Ya, dan reformasi mendirikan apa dulu Pak? Mendirikan ikut. Saya waktu reformasi sebagai koordinator vokasi mahasiswa, gerakan mahasiswa. Dan saya naik mimbar di Mei 98. Ya, tapi masih garang, macan bergigi waktu itu. Begitu di DPD macannya agak ompong juga. Jadi, ya kan? Ini pohonnya tinggi, buahnya jarang. Di DPD ini pohonnya tinggi kan, buahnya jarang. Jadi apa yang dibilangkan adik tadi, bahwa DPD itu tidak mempunyai, kemarin itu kita mempunyai program untuk melakukan revisi undang-undang desa. Nah, kita hanya mengusulkan. Sampai di usulan, ya kita tidak punya kewenangan lagi. Ya itu yang buat saya. Itu yang mau saya gugat tadi. Nah, itu yang saya jangan sampai di situ. Nah, terakhir kita mengusulkan tentang undang-undang kepulauan. Nah, sekarang ini sudah masuk, tapi kita mengusulkan lagi. Tentang kepulauan. Jadi itulah yang saya istilahkan DPD itu pohonnya tinggi, buahnya jarang. Sebagai orang yang paham hukum, kalau amandemen konstitusi udah bisa Abang iris tipis-tipis dong, di mana ininya gimana Bang? Kalau di konstitusi di mananya yang perlu redaksinya yang ingin Abang Anda sampaikan? Ya, untuk penguatan DPD penguatan kelembagaan. Apa DPD. Redaksinya seperti apa yang contohnya? Ya contohnya tentang fungsi tadi, bahwa DPD berhak memutuskan, mengusulkan, memproses dan memutuskan. Itu memutuskan. Punya ketok palu dan hak veto terhadap itu. Bisa nolak, bisa nerima. Itu yang kita harapkan. Nah, senat namanya. Seperti bikameral gitu. Iya, bikameral. Jadi ini yang kita harapkan. Nah, maka amandemen kita dorong sedemikian. Jadi DPD mempunyai kewenangan mengusulkan, membahas dan juga memutuskan regulasi itu. Yang ada sekarang cuma sampai mengusulkan. Tidak punya kewenangan membahas lebih lanjut sampai dia memutuskan. Kalau yang sekarang? Ya sekarang ini kita hanya mengusulkan, membahas lebih lanjut, tahapan-tahapan lain kita nggak ikut lagi. Ketuk palunya nggak ikut? Sampai dia ketuk palu, nggak ikut lagi. Jadi ada dua tahapan yang kita tidak terikut lagi, yang membahas tindak lanjut dan memutuskan. Suasana kebatinan teman-teman di DPD soal kewenangan ini gimana? Nah, inilah yang kadang-kadang yang banyak dipermasalahkan dan juga protes dari
dari beberapa anggota termasuk oleh kelengkapan. Padahalnya di dalam saya lupa nomor keputusan dari Mahkamah Konstitusi sudah memerintahkan untuk urusan-urusan ini DPD bisa ikut. Nah, tapi di dalam penyelenggaraan ketatanegaraan ini belum terrealisasi. Oke. Nah, tapi memang lemah kan? Memang Kalau kuncinya itu di ini ya, Bang, di kewenangan memutuskannya kita dorong ya supaya itu kita dorong seperti kalau itu. soal penguasaan data, diagnosa dan resep mengenai otonomi daerah, saya yakin teman-teman itu udah jagonya semua. Jauh. Dan Udah apalagi di kompeten. sini berkumpul para senior-senior, para bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur, bahkan ada tokoh-tokoh masyarakat. Dan bahkan ada tokoh akademisi seperti Prof. Jimli. Jadi kalau soal itu sangat siap kita. Tapi kewenangan tadi yang kita ya boleh katakan tipis lah. Tipis ya. Ini tipis sekali kewenangan kita ini. Nah, kita ingin menguatkan kewenangan ini. Nah, kalaupun ini diberi kewenangan kita, tentunya larinya akan kencang ini. Upaya apa yang dilakukan Pak untuk mendapatkan kewenangan itu? Ya, kita terus mendorong dengan melalui kajian-kajian untuk melakukan revisi Konstitusi itu, konstitusi, amandemen, dan bahkan kita mendorong amandemen, dan itu udah siap. Jadi teman-teman udah kalau siap. begitu dibuka keran amandemen, redaksinya semua udah siap. Sudah siap. Jadi sampai dengan kajian-kajian sudah siap. Karena kita ada sini banyak pakar-pakar tata negara, termasuk Pak Jimli juga dari sini. Oh, jadi jangan nanti di situ mau dibuka baru membahas gitu. Iya. Kan udah dibahas kan. Tapi sudah siap sekarang nih. Semua rumusan-rumusan itu sudah siap. Tinggal lagi ya, kita kan ada eksekutif dengan ada DPR. Nah, tinggal kewenangan itu. Kapan dalam arti ada MPR kan yang bisa amandemen. Memang amandemen konstitusi ini rawan ini. Iya. Mungkin kalau menjelang pemilu gini sebaiknya jangan dulu ya kan. Ya tadi kondisional yang harus kita lihat. Oke, ini Abang Anda ini saya pancing dari tadi nggak marah-marah juga tadi. maunya saya tadi Abang Anda marah gitu, ternyata nggak marah juga ya. Iya. Kembali ke soal daerah lah, Abang Anda. Kita sudahi dulu. Bincang tipis-tipis soal penguatan kewenangan. Ini karena tingkat kepedulian kita loh, Abang Anda, bukan tujuannya mau mencibir tidak, ya kan, supaya ada perbaikan. Kami juga menerima itu cibiran-cibiran seperti itu. Nah, maka sekali lagi untuk menjawab dan untuk tentunya kita maksimalkan, maka sekali lagi saya menyarankan dulu dan setiap ini menyarankan untuk memodifikasi program kerja. Nah, oke, kita tidak mempunyai kewajiban tentang membahas sampai selesai tentang undang-undang, dan juga kita tidak punya kewenangan untuk veto terhadap anggaran, tapi kita mempunyai pengawasan yang lebih dimaksimalkan. Mungkin di pengawasan. Nah, di program-program dengan kondisi yang sekarang maksimalkan aja pengawasan. Kita maksimalkan. Kita bisa teriak ya kan? Iya, bisa kita bisa konferensi pers. Ada keganjilan yang Bapak temukan di daerah. Bisa disuarakan dengan kencang. Dan kita bisa menggunakan notes dan sebagainya. Bisa surat dan sebagainya. Dan ini tinggal lagi kita dan teman-teman juga kita dorong seperti itu. Nah, tadi plan yang kedua kita mendorong perubahan amandemen, perubahan tentang dasar untuk menentukan lembaga, dan jika perlu kita dorong untuk sekarang DPD ini kan belum punya undang-undang sendiri. Belum ya, Pak? Belum. Nah, itu tadi. Nah, ini kita dorong supaya DPD punya undang-undang sendiri yang mengatur tentang DPD. Oke, terakhir ini soal DPD itu kan identik dengan tupoksi soal otonomi daerah. Ya. Daerah-daerah yang dimekarkan itu dikeluhkan tidak sesuai harapan dan kenyataan. Kita pikir dulu larinya kencang nih, setelah dimekarkan katanya kan dulu untuk memperbaiki pelayanan, mempercepat kemajuan, membuka sentra-sentra produksi gitu kan, tapi kenyataannya tidak sesuai harapan. Dalam pengamatan saya ambil Bengkulu lah, kan Abang Anda juga pasti ikut proses pemekaran di Bengkulu dulu kan. Gimana Bapak melihat soal ini? Untuk dan pemekaran ini? Kalau kita bicara tentang pemekaran, ya memang tadi banyak tidak sesuai dengan harapan awal pemekaran. Nah, ini suatu hal yang terjadi sekarang ini. Ambil contoh Bengkulu dulu, Abang Anda. Ya, Bengkulu juga contohnya. Contohnya beberapa daerah yang dulunya posisinya bagus, sekarang ini malah menjadi beban.
Iya. dan malah menjadi kantong kemiskinan. Nah seharusnya pemekaran itu untuk mengentaskan ketertinggalan tadi, Iya, betul. termasuk kemiskinan masyarakat yang di atas itu, dan itu yang terjadi sekarang ini. Nah, kondisi-kondisi seperti itu ya kita kembali lagi dengan perangkat daerah yang dalam arti yang memaksimalkan. Tapi ada daerah yang maju bagus, nah, dan bahkan pemekaran ini bisa menimbulkan juga konflik kepentingan bagi masyarakat. Jadi ada apa namanya ya, berebut masalah apalah, masalah potensi. Sudah itu bicara mengenai kue lah dan sebagainya. Nah itu yang kita rasakan sekarang ini ada di daerah pemekaran. Iris tipis terakhir soal desa. Iya. Desa ini kan juga harus dibangun jadi magnet ekonomi, apalagi nawacita butir ketiganya Pak Presiden Joko Widodo itu adalah membangun dari pinggiran. Katakanlah itu desa. Desa itu harus menjadi magnet ekonomi, bisa menahan laju urbanisasi karena di desa itu sudah ada gula-gula yang bisa memberikan penghidupan. Gimana? Ya kondisi di daerah khususnya di Bengkulu ya masih sangat jauh dari harapan. Ya tentang tentunya desa sebagai daya ungkit ya pembangunan dari pinggiran gitu atau dari daerah gitu. Ini tentunya yang sekarang ini saya juga sangat fokus mengawasi demikian. Karena kadang-kadang uang ratusan juta tiap tahun mengalir ke desa, tapi perubahan desa itu tidak kelihatan gitu. Dan bahkan menimbulkan permasalahan, kepala desanya bermasalah dan sebagainya. Nah itu yang kita inginkan. Nah maka DPD kita harapkan memodifikasi program, meningkatkan pengawasan ke desa, supaya desa ini mempunyai apa namanya itu magnet, mempunyai energi ya untuk mensejahterakan masyarakatnya dan sekaligus tentunya membuka peluang-peluang yang ada di desa. Oke, penutup, bagaimana Abang Anda menjawab tuntutan masyarakat dalam hal penguatan DPD agar dia tidak menjadi pajangan demokrasi ke depan? Ya yang pertama tentunya ini orang-orang DPD senator lebih banyak turun ke masyarakat. Itu yang jelas. Sehingga di dalam kondisi apapun secara langsung anggota-anggota DPD itu berinteraksi dengan masyarakat. Nah yang kedua ya kita tidak boleh dalam arti terbelenggu dengan kondisi, tapi kita mencari suatu pendekatan-pendekatan. Nah kalau saya itu di daerah ya sering sekali membuat tentunya dukungan-dukungan supaya ini bisa dibicarakan baik tingkat provinsi maupun tingkat pusat gitu. Nah contohnya di Bengkulu masalah tol. Saya tidak pernah berhenti dalam kesempatan termasuk ketemu dengan siapapun bicara tentang dukungan supaya tol diteruskan. Nah itu salah satu contohnya. Jadi kita menggunakan corong-corong kita. Untuk penguatan kewenangan DPD? Untuk menguatkan kewenangan DPD tentunya tadi kita mendorong, saya mendorong perubahan suatu usaha untuk amandemen penguatan. Yang kedua, memodifikasi program. Nah, program-program apa yang kita sesuaikan supaya kita bisa bersentuh langsung dengan masyarakat. Nah, DPD ini saya juga mengkritik di internal ini, ya jangan kita menikmati seperti selama ini. Kita harus berubah, melakukan pendekatan-pendekatan dengan program. Nah, misalnya dalam bidang Komite 1, kami kan adalah kelengkapan Komite 1 itu membidangi tentang pemerintahan daerah. Bagaimana pemerintahan kita dorong? Bagaimana tentang pemekaran wilayah itu kita dorong. Bagaimana tentu penggabungan daerah itu kita gabung. Dan juga desa ini yang jadi prioritas. Karena 70 triliun uang negara mengalir ke desa. Nah seharusnya desa itu tiap tahun itu melompat-lompat dong. Nah jangan dia diam. Oke. Baik, demikian bincang-bincang tipis-tipis dengan abang Anda, Bang Ahmad Kanedi, anggota DPD RI dari Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.